إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar rasa syukur. Dengan nikmat Allah yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat masih Allah diberikan kesempatan kepada kita kehidupan. Yang dengan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Maka apabila kita merenungkan dengan nikmat-nikmat yang baru saja kita sebutkan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kehidupan, maka pantaslah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya yang Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa menjadikan kita orang Islam dan orang yang beriman. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah kita mencontoh cara beragama kita, cara beribadah, cara bermuamalah, cara berakidah. Maka tidak ada jalan menuju Allah atau menuju surga Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan yang sudah dinapak-tilasi oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam dikenal yang namanya karamah atau disebut dengan karamatul aulia. Karamahnya wali-wali Allah. Lalu kalau kita bertanya apa itu sebenarnya karamah? Secara definisi, karamah adalah satu hal yang perkara tersebut melampaui kebiasaan yang ada, yang itu terjadi dan Allah memberikannya kepada orang-orang tertentu dari antara hamba-hambanya
yang itu atau karomah tersebut sebagai kemuliaan kepada hamba-hamba tersebut. Secara ringkas kita katakan karomah adalah satu keadaan yang terjadi di luar kebiasaan, yang itu Allah berikan ke atas tangan-tangan sebagian hamba-hamba Allah, dan ini diberikan sebagai kemuliaan pada orang-orang tertentu pula. Nah, oleh karenanya kaum muslimin, di dalam Islam karomah itu memang diakui ada. Namun di sini perlu kita perhatikan, dan yang menjadikan kita memahami apakah benar itu karomah atau bukan karomah. Nah, di sini akan kita sebutkan beberapa contoh orang-orang yang disebutkan Allah mendapatkan karomah. Di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Tatkala Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam binti Imran, maka setiap kali dia masuk kamar Maryam binti Imran, dia mendapati makanan yang sudah tersedia di kamar Maryam. Padahal Nabi Zakaria adalah satu-satunya orang yang boleh masuk ke kamar itu, dan dia memang orang yang termasuk diperkenankan untuk menjaga Maryam. Gak ada orang yang masuk. Tapi tatkala Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam binti Imran, dia senantiasa mendapati di dalam kamar tersebut sudah tersedia makanan. Maka ketika itu Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Berkata Nabi Zakaria, "Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini?" Qala ya Maryam, anni laki hada? Anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kau bisa dapat makanan ini? Gak ada orang yang bisa masuk ke kamar ini kecuali aku. Tapi makanan sudah tersedia. Maka Maryam binti Imran menjawab, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam menjawab, ini makanan yang tersedia ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah berikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ini diantara contoh karomah ini. Contoh lainnya diantaranya ibu asuh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Namanya aslinya Barakah, tapi masyhur namanya Ummu Aiman. Seorang budak Afrika yang mengasuh Nabi dari mulai bayi kecil dan seterusnya. Dan ini termasuk orang memiliki karomah. Disebutkan dalam sirah Nabawiyah, Barakah namanya, atau disebut dengan Ummu Aiman. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, dia berjalan. Wanita yang lemah berjalan dari Mekah menuju Madinah, perjalanan 6 hari. Dalam keadaan letih, haus, dalam keadaan kesusahan. Maka tatkala itu dengan izin Allah tiba-tiba turun timba dari langit yang isinya air, maka Ummu Aiman pun minum dengan timba itu. Bisa kita bayangkan dalam keadaan haus, keadaan yang luar biasa mencekam ketika itu orang-orang dari Mekah menuju Madinah. Turun timba dari langit, isinya air. Ummu Aiman minum dari air tersebut. Ini bagian dari karomah. Artinya apa? Wanita pun bisa dapat karomah. Kemudian kisah lainnya, sahabat Nabi yang mulia, sahabat yang bernama Hudair. Hudair ini, ya, dia membaca surah Al-Kahfi
Surah Al-Kahfi ini ketika dia baca, malaikat turun mendekatinya dan ada segumpalan awan yang berada di atas kepalanya. Di awan tersebut ada kilatan-kilatan cahaya. Maka ketika dia berhenti, dia mengatakan kepada dia, ya Rasulullah, aku membaca surah Al-Kahfi. Ketika aku membacanya, maka aku melihat ada awan putih yang di dalam awan tersebut ada cahaya-cahaya terang. Maka Nabi bersabda, itulah malaikat yang mengikuti dan menyertai bacaanmu. Dan diantaranya lagi Al-Abbad bin Bishr. Dia memiliki karamah, sahabat Nabi yang mulia. Di antaranya dia memiliki cemeti, yang cemeti itu, ujung daripada cemeti itu akan bersinar. Maka itu bagian daripada penunjuk jalannya di gelap gulita malam. Dan banyak lagi karamah-karamah lainnya dari apa yang kita sebutkan barusan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya karamah itu terjadi, pertama, orang itu wajib beriman kepada Allah. Pertama, orang itu wajib beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang itu wajib mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus siapa sebenarnya orang yang mendapatkan karamah, siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai wali Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Yunus, ketika Allah menyatakan ayat yang ke-62, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah siapa mereka? La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sebutkan keadaan pertama dan yang kedua. Pertama, syarat wali Allah itu adalah la khawfun alaihim, mereka tidak punya takut, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Lalu apa yang dimaksud mereka tidak takut? Apakah tidak takut dengan bahaya? Tidak takut dengan ancaman? Atau tidak takut dengan perkara yang bakal menimpa dirinya? Ulama tafsir menegaskan bahwasanya la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, maksudnya perkara apapun yang bakal terjadi ke depan dalam urusan yang akan datang, mereka tidak pernah takut kalau itu bakal menimpa diri mereka. Perkara yang akan datang, yang bakal terjadi dan itu bakal menimpa mereka, mereka tidak takut kalau itu memang bakal ditetapkan Allah, alias mereka adalah orang yang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada la khaufun alaihim, tidak ada takut bagi mereka. Bukan kita katakan orang yang tidak takut itu orang berani menantang siapapun, bukan demikian. Boleh jadi orang yang berani menantang siapapun tapi takut dengan masa depan. Tapi orang yang tidak takut di sini maksudnya orang yang tidak takut apa yang bakal terjadi pada dirinya. Wala hum yahzanun, kata Allah. Keadaan mereka adalah mereka tidak bersedih hati. Apa yang dimaksud dengan bersedih hati? Kalau diganggu gak sedih, kalau dipukul gak sedih, atau dianiaya gak sedih, bukan itu maksudnya. Wala hum yahzanun, mereka tidak bersedih hati, maksudnya adalah keadaan apapun yang sudah lewat dalam perkara mengambil manfaat dunia yang dia gak mencapainya dan dia tidak meraihnya dalam urusan dunia, dia gak pernah sedih. Artinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, perkara yang akan datang yang bakal menimpanya dan perkara yang sudah lewat yang mungkin urusan dunia dia tidak bisa meraihnya, dalam hal ke depan dia tidak pernah takut, dan dalam hal yang sudah terlampau dan sudah dilewatkan dia enggak bersedih hati.
Dia tetap menerima takdir Allah yang sudah terjadi, dan dia tetap menerima takdir Allah yang bakal terjadi. Itulah kalimat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian Allah secara khusus menyebutkan dalam ayat berikutnya dalam surat Yunus yang tadi 62, 63 Allah nyatakan alladzina amanu. Wali Allah itu disyaratkan lagi, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi intinya kaum muslimin, barang siapa yang dalam kehidupan dunianya perkara yang akan datang dan dia tahu itu bakal ditakdirkan untuknya, perkara yang sudah terlampau dan dia sudah tahu itu sudah ditetapkan Allah untuknya, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Allah tegaskan, inilah sebenar-benar wali Allah, sekalipun gak punya karomah-karomah yang semisal kita sebutkan tadi. Oleh karenanya kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani rahimakumullah, ini menegaskan kepada kita bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang tegar menghadapi masa depan, dan orang yang yakin dan menerima takdir Allah yang sudah terjadi dan sudah terlewat dengan apapun yang dia alami. Dan syarat yang paling utama, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, dan kemudian mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana definisi takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keadaan atau orang yang disebut dengan wali-wali Allah, mereka dengan tegas Allah katakan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan secara tegas Allah yakinkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah wali Allah. Tanpa diragukan, dengan empat keadaan ini, siapapun yang tersemat baginya empat keadaan ini, maka mereka adalah wali-wali Allah. Tanpa keraguan, karena Allah sendiri yang mengatakannya, inilah wali-wali Allah. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang menganggap ada satu karomah, ada satu kemuliaan, ada orang yang dianggap wali, punya keanehan, punya sesuatu yang bisa dibanggakannya dan lain sebagainya? Maka kita bisa menilai seorang itu wali Allah atau wali syaitan. Pertama, tanya dulu agamanya apa. Kalau agamanya bukan muslim, berarti bukan punya karomah. Habis cerita. Di luar Islam, walaupun kita bisa menyembuhkan penyakit, bisa simsalabim menyembuhkan orang yang ketika lumpuh langsung berdiri jalan, tanya agamanya, apa agamanya? Bukan Islam, bukan wali Allah. Selesai. Walaupun punya keajaiban dia. Itu syarat pertama. Kemudian ketika ditanya dia, apa agamanya? Dia muslim. Maka ditimbang amalnya. Berkata ulama, di antaranya ada yang menyebutkan ini qaul Syafi'i, ucapan al-Imam Syafi'i. Karena di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i banyak orang-orang juga yang mengaku wali-wali. Apa kata Imam Syafi'i?
idza ra'aita syakhsan fil jawi qad yatir wa 'ala al-ma'i qad yasir wa lam yaqif 'ala hudud asy-syar'i fa innahu mustadrijun wa bid'ah. Apabila kau melihat orang ada yang terkadang dia bisa terbang di udara, atau dia bisa berjalan kadang-kadang di atas air, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan amalan syariat. Kalau kita katakan amalan syariat adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini catatan dari Imam Syafi'i. Apabila amalannya tidak sesuai dengan amalan syariat, fa innahu mustadrajun bid'ah. Ketahuilah kata Imam Syafi'i, sungguh orang ini adalah orang yang diulur azabnya oleh Allah, dan itulah pelaku bid'ah sebenarnya. Bayangkan, Imam Syafi'i sudah menetapkan satu keadaan. Maka tidak boleh kita menganggap kalau orang punya sesuatu yang dianggap karomah, kita menganggap dia wali Allah. Ditimbang amalnya, dicocokkan amalnya, disesuaikan perbuatannya. Apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun yang dia punya, baik itu karomah atau penyebutan apa yang disebutkan manusia, boleh jadi dia wali Allah. Tapi dengan gampang kita sebutkan, apabila amalannya, perbuatannya, ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya dia bukan wali Allah, tapi dia wali syaitan. Maka atas timbangan ini kaum muslimin, teranglah bagi kita, jelaslah bagi kita bahwasanya yang disebut dengan wali Allah itu adalah orang yang tidak ragu dengan masa depan, orang yang tidak pernah sedih dengan masa lampau. Orang yang disebut wali Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, mentaati Allah dan taat kepada Rasulnya, dan mereka senantiasa menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesimpulan ini semua, ulama menegaskan, ulama menerangkan kepada kita satu kesimpulan bahkan yang ditulis dalam tinta emas. Kalau kita mengetahui orang punya karamah, orang punya kemuliaan, mungkin saja orang yang sesuai amal dengan Al-Quran dan Sunnah punya karamah. Ulama berkata, sebaik-baik karamah, semulia-mulia karamah, karamah yang paling afdal, bahkan ini merupakan derajat tertinggi di antara karamah segala macam apapun. Berkata ulama, al-istiqamatu afdalu karamatin. Orang yang istiqomah dalam agamanya, orang yang senantiasa berbuat taat dalam agamanya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam menjalankannya, itulah seafdal-afdalnya karamah. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang istiqomah dalam beragama, benar perbuatannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan terus melaksanakan agama dengan istiqomah, itulah sebaik-baik karamah yang Allah akan anugerahkan kepada dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin wal mustad'afin fi Gaza.
اللهم انصر إخوان المسلمين المظلومين والمستضعفين في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.